Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini aku akan menjelaskan uji asumsi klasik dan analisis regresi linear sederhana maupun berganda menggunakan software Minitab. Untuk uji asumsi klasik sendiri, itu ada beberapa yang harus dipenuhi. Yang pertama itu linearitas, rata-rata kesalahan mengganggu bernilai 0, seluruh variabel independen tidak berkorelasi dengan kesalahan mengganggu, tidak adanya autokorelasi antar gangguan, homoscedastisitas, tidak adanya multikolonialitas. Semua asumsi ini wajib dipenuhi. Jika salah satu tidak dipenuhi, maka dapat dilakukan dengan cara penyembuhan pada data. Yang pertama itu dilakukan analisis regresi fit regression model dengan Y-nya harga kopi dan harga continuous predictors ada jumlah produksi kopi X1, X2 hingga X5. Lalu pada bagian storage itu pilih 3 yang checklist, ada fit residual sama standardized residual. Jadi pada bagian result itu checklist juga pada bagian Durbin-Watson. Ini nantinya akan digunakan untuk autokorelasi. Lalu untuk graph pilih 4-in-1. Lalu klik OK. Nah, yang pertama itu untuk normalitas, kita lihat dari chart normal probability plot. Ketika datanya sudah berada pada diagonal garis, maka data dapat dikatakan normal. Lalu untuk uji normal lainnya dapat dilakukan dengan cara start lalu basic regression, normalitas, dan variabel yang dimasukkan adalah resi. Dan pilih pada transfer normality-nya itu Kolmogorov-Smirnov. Lalu oke. Nah, sini dilihat dari nilai p-value-nya. Ketika p-value-nya sudah besar dari 0,05, maka data berdistribusi normal. Sebenarnya untuk homoscedastisitas itu dilihat dari grafik versus fits. Ketika data itu bersebar dan tidak membentuk pola tertentu, maka data bersifat homoscedastisitas. Atau cara lainnya bisa dapat dilakukan dengan uji rank Spearman itu dengan cara statistik, lalu regression, dan pilih correlation. Nah, masukkan seluruh variabel X1 hingga X5 dan juga resi. Lalu untuk option, pilih ini menjadi Spearman correlation. Oke. Nah, di sini lihat dari nilai p-value-nya. Ketika nilai resinya udah besar dari 0,05 untuk setiap variabel, itu kayak X1 ini 0,815, X5 ini 0,895, dan itu seterusnya. Maka dapat dikatakan data bersifat homoscedastisitas. Lalu untuk uji multikolonialitas itu dilihat dari nilai VIF atau Variance Inflation Factor pada bagian tabel coefficients. Nah, data itu dapat memenuhi asumsi ini ketika nilai VIF-nya kecil dari 10. Pada keluarannya, nilai VIF di sini semuanya kecil dari 10. Maka uji asumsi ini terpenuhi. Namun, ketika nilai VIF ini besar dari 10, maka dapat dilakukan dengan cara penyembuhan data. Karena kan dapat mempelajari pada referensi lainnya. Selanjutnya, uji linearitas itu dilakukan dengan graph atau scatter plot, pilih dengan weight regression, lalu oke. Untuk variabel Y yang dimasukkan itu tetap Y, dan untuk variabel X-nya itu X1 hingga X5, lalu tekan oke. Ketika persebarannya sudah tidak menumpuk pada satu titik pada garis diagonal, maka data dapat dikatakan linear. Selanjutnya, uji autokorelasi. Tadi kita sudah mencentang pada bagian Durbin-Watson, sehingga mendapatkan Durbin-Watson statistiknya itu 1,5155. Nah, ada aturan yang harus dipenuhi pada uji autokorelasi ini. Yang pertama, bila nilai DW berada di antara DU sampai dengan 4 kurang DU, maka koefisien autokorelasi sama dengan 0. Artinya tidak ada autokorelasi.
Lalu bila nilai DW lebih kecil daripada DL, maka koefisien autokorelasi lebih besar daripada 0. Artinya ada autokorelasi positif. Selanjutnya, bila ada DW terletak di antara DL dan DU, maka tidak dapat disimpulkan. Lalu bila nilai DW lebih besar daripada 4 kurang DL, koefisien autokorelasi lebih besar daripada 0, artinya ada autokorelasi negatif. Lalu bila nilai DW terletak antara 4 kurang DU dan 4 kurang DL, maka tidak dapat disimpulkan. Nah, di sini untuk nilai DU dan DL itu bisa dilihat dari nilai tabel Durbin-Watson. Untuk N sendiri itu ada 25, dan K itu variabel bebasnya ada 5, maka DL-nya 0,9530 dan DU-nya 1,8463. Untuk nilai Durbin-Watson sendiri tadi itu 1,5155, itu lebih kecil dari nilai DU-nya. Dan nilai DW itu lebih kecil dari nilai 4 kurang DU. Maka untuk kasus ini tidak dapat disimpulkan. Lalu bagaimana cara untuk menyimpulkannya? Kita melakukan uji rantes itu dengan cara menggunakan statistik, non-parametrik, rantes, dan variabel yang dimasukkan adalah nilai resi. Oke. Nah, di sini kita lihat dari nilai p-value-nya. Ketika p-value-nya udah besar dari 0,05, maka dapat dikatakan tidak terjadi autokorelasi pada data ini. Selanjutnya, asumsi rata-rata kesalahan pengganggu bernilai 0, itu nilai ini dilihat dari nilai resi. Nah, rata-rata nilai resi itu dapat dihitung dengan rumus. Rekan-rekan mencari di sini nilai rumus min, lalu masukkan resi. Lalu di sini nilai UI. Lalu oke, didapatkan nilainya adalah 0 bernilai 0. Artinya berdasarkan perhitungan diperoleh rata-rata nilai gangguan adalah 0. Jadi asumsi ini kuadrat terkecil biasa OLS, nilai rata-rata gangguan 0 terpenuhi. Selanjutnya, seluruh variabel independen tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu. Dapat dihitung dengan cara mengalihkan UI dengan setiap XI. Caranya, UI X1 itu resi dikali dengan X1. Lalu oke. Nah, untuk hal ini dilakukan untuk setiap variabel bebas. Jadi dihitung hingga X5. Setelah semua nilai UI kali XI dihitung, yang dilakukan selanjutnya adalah menghitung nilai tersebut dengan rumus 1/n dikali dengan sigma UI XI. Itu dilakukan lagi dengan cara manual, yaitu pertama untuk X1, 1 per banyak data, rekan-rekan bisa langsung masukkan 25, ataupun menghitung dengan formulasi yang ada. Itu bagian N total. Nah, UXI, lalu dikali dengan sum dari UIXI. Lalu oke. Itu juga dengan X2 hingga X5. Lalu dihitung hingga X5, maka hasil data menunjukkan kovarian sampel antara regressor dan OLS resi 2 bernilai 0. Artinya semua variabel independen
tidak berkorelasi dengan kesalahan pengganggu dan asumsi ini terpenuhi. Jadi untuk analisis regresi linear berganda itu dilihat dari yang di awal tadi. Namun jika terjadi penyembuhan data, maka rekan-rekan harus melakukan analisis regresi lagi dengan variabel baru yang telah didapatkan, yang disembuhkan. Untuk koefisien korelasi, yang pertama itu koefisien determinasi, itu digunakan untuk mengukur seberapa baik model dapat menjelaskan hubungan antara variabel bebas dengan variabel terikat. Di sini dilihat dari nilai R-square, itu sebesar 91,1%. Artinya variabel Y dapat dijelaskan oleh variasi variabel bebas, sedangkan sisanya yaitu sebesar 8,9% dijelaskan oleh faktor yang tidak diketahui. Untuk koefisien korelasi itu di Minitab tidak ditampilkan, namun rekan-rekan dapat mencari secara manual, yaitu akar dari koefisien determinasi. Itu digunakan untuk mengetahui keratan hubungan antar variabel. Untuk kasus ini didapatkan nilainya sebesar 0,954. Artinya hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat itu sangat kuat. Nah, untuk uji hipotesis T itu dilihat dari tabel coefficients bagian T value and P value. Untuk H0 sendiri itu beta sama dengan 0, artinya variabel bebas ke J tidak signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan H1-nya itu beta tidak sama dengan 0, itu variabel bebas ke J signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat. Daerah tolaknya itu tolak H0 jika nilai signifikansi kecil dari alfa. Sebagai contoh, untuk X1, sini bernilai 0,194. Itu besar dari 0,05, artinya gagal tolak H0, sehingga X1 tidak signifikansi berpengaruh terhadap Y. Kita lihat saja nilai p-value yang kecil dari 0,05. Sini hanya X4 yang memiliki tersebut. Artinya X4 berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk uji hipotesis F, itu dilihat dari tabel analisis of variance, bagian regression di F-value dan p-value-nya. Nilai p-value di sini sama dengan nilai signifikansi pada SPSS. Nah, untuk H0 sendiri, itu beta 1 sama dengan beta 2, artinya semua variabel bebas secara simultan tidak berpengaruh terhadap variabel terikat. Sedangkan H1-nya, itu beta 1 tidak sama dengan beta 2, artinya semua variabel bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat. Untuk daerah tolaknya, tolak H0 jika nilai signifikansi kecil dari alfa. Nah, nilai signifikansi atau nilai p-value-nya adalah 0,000, itu kecil dari 0,05, artinya tolak H0. Sehingga semua variabel X secara simultan berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya untuk analisis regresi linear sederhana, itu kita melakukan terhadap data yang memiliki pengaruh paling besar di data yang ada, lalu dan juga dilihat berdasarkan periodenya. Yang pertama kita lakukan terhadap regresi terhadap periode, itu periodenya dari 1 sampai 25. Oke. Nah, sini kita lihat nilai R-square-nya atau koefisien determinasinya itu 86,22%. Artinya variabel Y dapat dijelaskan oleh variabel bebas. Sedangkan sisanya dijelaskan oleh faktor yang tidak diketahui. Sedangkan koefisien korelasinya itu akar dari 86,22 ini, artinya ada hubungan yang sangat kuat antara variabel bebas dengan variabel terikat. Selanjutnya untuk uji T dan uji F, uji T dilihat dari nilai p-value-nya itu 0,000, lebih kecil dari 0,05, artinya variabel T ini, waktu ini berpengaruh terhadap variabel terikat. Lalu untuk uji F, itu dilihat dari nilai p-value-nya 0,000, lebih kecil dari 0,05. Artinya semua variabel X secara simultan berpengaruh terhadap Y. Selanjutnya jika dilakukan dengan variabel yang berpengaruh tadi hanya X4, maka lakukan regresi terhadap X4.
Nah, di sini kita dapat melihat nilai dari R-square itu sebesar 43,47%. Untuk tingkat pengaruhnya itu di sini termasuk sedang. Untuk tingkatnya mau lemah atau kuat, itu rekan-rekan dapat melihat dari referensi yang tersedia. Di sini aku menggunakan referensi dari Sugiono tahun 2012. Sebenarnya untuk koefisien korelasinya itu akar dari koefisien determinasi. Begitu untuk uji T itu dilihat dari p-value-nya 0,00, maka artinya variabel bebasnya signifikan berpengaruh terhadap variabel terikat. Dan untuk uji F-nya itu dari p-value 0,00, artinya variabel X, si harga kopi dunia ini, berpengaruh terhadap variabel Y. Mungkin sekian dari penjelasan tutorial pengolahan data tugas proyek 2. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.